Salam Rahayu, salam sejahtera bagi teman-teman makna urip semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan kajian-kajian spiritual dari Ayah Guru Saiful Karim, yaitu tentang pengendalian diri. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan bersama. Saya pastikan siapapun yang sudah sukses mengendalikan dirinya, maka dia akan menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan hidup, bukan sekedar untuk dirinya, tetapi juga untuk sesamanya. Saya sering menyampaikan bahwa hidup kita ini harus sehat. Hidup sehat. Hidup itu ada 5 huruf. Hanya adalah hati selalu gembira. I-nya adalah istirahat yang cukup. D-nya diet yang seimbang. Itu urusan makanan. Tidak bisa kita ingin hidup sehat makan sembarangan. U-nya udara. Udara itu bisa udara yang kita hirup, bisa juga lingkungan tempat kita hidup. Kemudian P-nya apa? Pengendalian diri. Jadi saya hanya akan berbicara satu topik dari hidup sehat yang bernama pengendalian diri. Kalau sehat juga ada 5 hurufnya. Yang pertama S, sinar matahari yang cukup. Sinar matahari itu ada 2. Ada sinar matahari yang jasmani untuk proses fotosintesa jasmani. Maka tubuh kita terus membesar. Apa yang menyebabkan tubuh kita membesar? Makanan. Dari mana makanan itu dihasilkan? Makanan itu dihasilkan hasil kerjasama antara bumi dengan matahari, dibantu oleh udara dan air. Itu aja. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada yang bisa memanen jagung, tidak ada yang bisa memanen kedelai, tidak ada yang bisa memanen pisang. Makanya kalau kita sadar, sebetulnya asal muasal kita itu ada 4. Tanah, air, api, udara, dan satu lagi. Semua itu tidak ada artinya kalau tidak diikat oleh satu energi yang bernama ruang kosong. Karena yang mengikat atom-atom di dalam tubuh kita itu ruang kosong. Atom itu 99,99% itu ruang kosong. Kita lupa bahwa sebetulnya bumi tinggal di ruang kosong, matahari tinggal di ruang kosong. Pengendali bumi dan matahari itu adalah ruang kosong. Cuman kita tidak sadar dengan itu. Jadi sehat itu sinar matahari yang cukup. Tapi sinar matahari dari luar tidak cukup, karena itu hanya untuk pertumbuhan jasmani. Jangan lupa, ruhaniyah kita juga harus tumbuh. Maka di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 tempat terbit matahari, ada 2 tempat terbenam matahari. Kalau tempat terbitnya ada 2, mataharinya harus 2. Kalau tempat terbenamnya ada 2, mataharinya harus 2. Makanya ciri kiamat itu matahari terbit dari barat. Kita betul-betul ya memahaminya secara fisik, secara jasmani. Padahal timur dan barat, timur itu lambang dari jasmani, barat itu lambang dari ruhani. Seperti kiri dan kanan. Kiri itu lambang jasmani, kanan lambang ruhani. Seperti perempuan dan laki-laki, perempuan itu lambang jasmani, laki-laki lambang dari ruhani. Seperti langit dan bumi, langit itu lambang ruhani, bumi lambang jasmani. Maka itulah disebut berpasangan. Jadi sebetulnya kita harus menemukan satu matahari lagi, dan itu ada dalam diri kita. Kapan itu? Ketika kita mengalami kiamat. Apa kiamat? Kiamat itu hari kebangkitan. Bangkit kita dari kebodohan, bangkit kita dari ketidaksadaran, bangkit kita dari ketidaktahuan.
Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu, itu namanya hari kebangkitan. Saat tahu bahwa kita bodoh, itu hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu bukan hari hancurnya alam semesta. Tidak ada penjelasan tentang itu di kitab suci apapun. Kiamat itu bahasa Arab, qiyam itu artinya berdiri. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan. Makanya saat hari kebangkitan datang, matahari terbit dari barat. Artinya matahari ruhani akan muncul dalam diri kita. Itu yang akan membantu kita untuk mengalami proses fotosintesa rohani. Dan itulah yang disebut dengan makanan rohani. Itu yang disebut dengan santapan rohani. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu caranya. Ya belajar. Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Karena tubuh kita ini bukan ruang gelap, tapi tubuh kita ini adalah disebut kota kalau di Quran. Disebut kota tubuh kita itu. Yang namanya kota itu banyak lampunya. Yang namanya kota itu pasti banyak sumber energinya. Yang namanya kota itu pasti menyenangkan kalau kita sudah tahu caranya. Jadi sinar matahari yang cukup. Kalau orang yang sudah dibangkitkan kesadarannya, maka hidupnya jadi energetik, penuh semangat. Ketika bangun pagi itu mendapatkan hari baru, penuh semangat. Oh, hari ini saya akan ketemu orang baru, saya akan belajar hal baru, saya akan belajar inspirasi baru. Penuh semangat. Karena dia tahu bahwa setiap dia hadir kembali di hari baru, di kesadaran baru, berarti dia akan mendapatkan hal baru. Hidup bukan sesuatu yang menjemukan. Hidup itu sangat menakjubkan bagi mereka yang tahu. Nah, orang yang sudah seperti ini, hubungan sosialnya juga menjadi bagus, sehat, sinar matahari yang cukup, energetik dalam segala hal. Hubungan sosialnya menjadi harmonis. Air, jangan lupa, tubuh kita ini 75% air. Maka jangan lupa minum air. Kalau pusing kepala, minum air, bukan minum obat. Kalau badan terasa lelah, minum air, bukan minum obat. Sebetulnya sederhana, ya. Karena air di tubuh kita kurang dari 75%, maka sel-sel dalam tubuh kita menjadi kehilangan dayanya. Makanya minum air itu penting. Dan yang terakhir, Tuhan yang paling utama. Kalau sudah hidup sehat, ya insya Allah berkah, hidupnya menjadi menakjubkan. Jadi hari ini kita akan bicara satu topik kecil, namanya pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri penting? Kalau kita bicara pengendalian, berarti ada dua. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Ulangi ya. Kalau bicara pengendalian, berarti ada dua. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Hati-hati ya. Kita ini punya keterbatasan loh dalam hidup. Apa keterbatasan kita? Tidak semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita. Ulangi ya. Tidak semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita. Berarti yang tidak bisa dikendalikan, yang di luar kendali kita, jangan coba-coba mengendalikannya. Karena kita akan kehabisan energi, akan lelah hidup kita. Berarti kita harus fokus kemana? Fokus saja kepada segala hal yang dapat kita kendalikan. Nah, ini masalahnya. Banyak manusia di dunia ini kehabisan energi, ya, lelah. Kenapa? Memikirkan, merasakan, dan bereaksi secara negatif terhadap sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dia kendalikan.
Bapak Ibu, ya, tubuh kita bisa nggak dikendalikan oleh kita? Bisa. Kalau bisa dikendalikan, harusnya Bapak Ibu jangan menua. Buktinya tuh yang belakang peot tuh. Mengendalikan tubuh kita saja, kita tuh nggak bisa. Secara alami tubuh kita pasti menua. Secara alami tubuh kita suatu saat pasti tidak layak pakai lagi. Suatu saat tubuh ini pasti harus kita tinggalkan. Pertanyaan sederhana. Kita ini kan sedang ngontrak di tubuh ini dalam fase kurun waktu tertentu. Pertanyaannya, ketika masa menggunakan rumah kontrakan ini habis karena rumah ini tidak layak pakai lagi, terus Bapak Ibu mau pergi kemana? Sudahkah menyiapkan rumah kontrakan baru? Nyaris tidak pernah dipikirkan. Betul? Oke. Jadi kita ini kalau berbicara pengendalian diri, berarti berbicara sesuatu yang bisa dikendalikan, yang jelas-jelas milik kita sendiri. Contoh, harga diri kita bisa dikendalikan? Emang gak punya harga diri gitu? Harga diri kita itu kuasa kita. Kita mau berharga dirinya, tidak berharga dirinya, itu dalam kendali kita. Dua, kesehatan bisa nggak dikendalikan? Bisa. Karena itu kuasa kita. Kesehatan diri kita bisa dikendalikan oleh kita. Karena itu adalah kuasa kita. Prinsip hidup, mimpi-mimpi kita, cita-cita kita. Kita mau seperti apa, hidup kita mau jadi apa, bisa nggak dikendalikan? Bisa, itu milik kita. Kita di dalam diri ini punya petunjuk. Ada sidik, ada amanah, ada fatonah, ada balagoh, ada rasul sejati di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita jujur, berintegrasi, berintegritas. Itu yang disebut dengan nilai diri, nilai moralitas diri. Bisa nggak itu kita jaga? Bisa. Itu dalam kendali kita. Dan yang terakhir, kebahagiaan diri. Milik siapa? Milik kita. Bisa nggak dikendalikan? Bisa. Nah, kenapa kita selama ini kacau balau hidupnya? Karena kita tidak tahu dan tidak bisa memilah mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Yang seharusnya dalam kendali kita tidak kita kendalikan, yang di luar kendali kita, kita coba mengendalikannya. Ada nggak yang mencoba mengendalikan pasangan? Siapa mereka itu? Diri kita atau orang lain? Jawab yang jujur. Dirimu atau orang lain? Orang lain. Cuma diikat oleh satu definisi pasangan hidup, kan gitu. Apakah bisa dikendalikan pikirannya? Bisa dikendalikan perasaannya? Bisa dikendalikan sikapnya? Tetapi kalian suka mengendalikan mereka? Buang-buang energi. Itu kebodohan kita yang tidak disadari. Tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Coba fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan. Pikiran saya tanggung jawab saya, perasaan saya adalah tanggung jawab saya, reaksi saya terhadap segala peristiwa itu tanggung jawab saya. Kendalikan saja yang 3, yang 5 tadi pasti akan terkendali. Harga diri kita, kesehatan kita, ya, cita-cita kita, mimpi-mimpi kita, ya, nilai diri kita, dan yang terakhir adalah kebahagiaan kita. Tidak ada yang bisa merampas. Semua adalah milik kita. Itu
Jadi selama ini kita hidupnya ewo pakewo sebetulnya. Tidak bisa memilah. Seolah-olah semua hal harus ada dalam kendalimu. Ketika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu kecewa, kamu marah, kamu kesal. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Padahal berharap hidup bahagia, berharap hidupnya tenang. Tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Dalam sebuah restoran, ada orang sedang asik makan. Tiba-tiba ada kecoa tuh terbang, hinggap di kepala seorang ibu. Dan ibu itu teriak-teriak, lari ke sana, lari ke sini, nabrak meja, piring berantakan, gelas pada pecah. Si kecoa ini jadi panik, dia terbang lagi, hinggap di kepala ibu yang lain. Ibu ini juga sama, pergi ke sana, pergi ke sana, betul nggak? Udah kacau balau lah restoran itu. Ada seorang ibu yang sudah bisa mengendalikan dirinya. Dia tangkap itu kecoa, diam-diam bawa ke dapur, suruh pergi. Kamu tempatnya bukan di sini. Yang membuat restoran itu berantakan, kecoa atau reaksi ibu-ibu terhadap kecoa? Pinter kalian kalau ngejawab. Ulangi. Yang membuat restoran itu berantakan, kecoa atau reaksi ibu-ibu terhadap kecoa? Kita tidak bisa mengendalikan kecoa, tapi reaksi kita terhadap kedatangan kecoa bisa nggak dikendalikan? Bisa nggak? Bapak Ibu punya masalah? Punya. Tahu saya. Jadi masalah nggak itu? Tidak. Masalahmu itu bukan masalahnya. Reaksimu terhadap masalah itu masalahnya. Masalahnya itu nggak apa-apa. Tetapi reaksi kita terhadap masalah itu yang jadi apa-apa. Orang tidak pernah jatuh oleh masalah, tapi dia selalu jatuh oleh reaksi dia terhadap masalah. Restoran tadi itu sebetulnya tidak akan berantakan kalau dia bisa mengendalikan reaksi terhadap kecoa. Paham? Ini harus dicermati, ya, harus dicermati. Saya ngasih pelajaran kesadaran supaya kita sadar sesadar-sadarnya. Yang menghancurkan kita bukan pihak lain, tetapi reaksi kita terhadap pihak lain. Sampai sini mengerti? Oke. Ada yang namanya hasil, ada yang namanya proses. Jujur ya, apakah proses bisa dikendalikan? Mulai pusing kalian itu. Dari tadi saya udah ngeceblek. Apa? Ngeceblek. Ulangi lagi. Ada proses, ada hasil. Proses bisa dikendalikan nggak? Bisa. Hasil bisa dikendalikan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Di proses itu sepenuhnya kuasa kita dan itu ada dalam kendali kita. Tapi hasil, di hasil itu ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan masuk. Karena hasil itu perpaduan antara yang bisa dikendalikan dengan yang tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya jangan berfokus pada hasil, jangan melekat pada hasil. Nikmati aja yang bisa kamu kendalikan, namanya proses. Saya sudah berusaha mati-matian, yes, dalam kendalimu. Saya sudah menghadirkan berbagai macam cara, yes, itu adalah udah kendalimu, betul? Tetapi ada yang bisa masuk di luar kendali kita. Alam, orang lain, kan tidak bisa kita kendalikan. Dan hasil itu perpaduan antara yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak bisa kendalikan. Kita selama ini selalu berfokus pada hasil, padahal di situ
ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Yuk, sekarang mau apa? Bikin tambak. Pakan bisa dikendalikan? Bisa. Kualitas air bisa dikendalikan? Bisa. Ya. Cara ngasih makan itu tambak, apa? Ikan yang ada di tambak bisa diatur oleh kita? Bisa. Pikiran kita tentang tambak di luar kendali kita? Perasaan kita tentang tambak di luar kendali kita? Tapi alam, ya, bisa dikendalikan. Sedangkan untuk mencapai hasil itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan masuk. Kemudian kita kecewa. Tapi kalau kita fokus pada proses yang bisa saya kendalikan, tidak akan kecewa. Kenapa? Orang yang sadar tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan kegagalan adalah ilmu baru yang bisa membuat dia sukses berikutnya. Kenapa? Kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Hanya kita sedang diajarkan bahwa kita melakukan cara yang kurang tepat saja. Dan itu ilmu, bukan? Dan orang yang sadar, memang saya belum menghasilkan uang di tambak ini, tapi saya dapat ilmu yang luar biasa dari kegagalan ini untuk memperbaiki metode saya. Keberhasilan bukan itu? Jadi keberhasilan dan kegagalan itu adalah makna yang kita berikan di pikiran kita sendiri. Oke. Apa yang dimaksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri. Apa yang harus dikontrol yang paling utama? Emosi. Apa itu emosi? Emosi itu reaksi tubuh terhadap pikiran dan perasaan kita. Ulangi ya. Emosi itu reaksi sebetulnya. Reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan kita. Yang kemudian kalau ditelusuri itu berasal dari reaksi pikiran dan perasaan terhadap situasi. Paham? Awalnya reaksi pikiran dan perasaan terhadap situasi. Betul? Tapi berikutnya tubuh ikut-ikutan bereaksi terhadap pikiran dan perasaan. Itu yang kemudian orang menjadi marah. Itu orang menjadi teriak-teriak. Itu yang kemudian orang nunjuk-nunjuk. Betul nggak? Itu yang namanya emosi. Paham sampai sini? Oke. Nah, yang disebut dengan kemampuan pengendalian diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya termasuk emosinya agar selalu berfokus kepada kekuatan positif. Makanya orang yang sudah mengendalikan dirinya, apapun yang terjadi tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi, tetapi selalu bertanya, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat kejadian ini? Keren kan? Ketika bertanya mengapa ini terjadi, menggugat Tuhan. Padahal kata Tuhan, boleh jadi kamu tidak suka dengan kejadian ini, padahal ini amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu sangat menyukai ini, padahal itu amat buruk bagi kamu. Begitu kata Tuhan. Makanya lepaskan penilaian baik dan buruk. Lepaskan. Nanti saya akan kasih tahu ya. Dan kita ukur hari ini kesadaran kita ada di level mana. Nanti ada alat ukurnya, saya akan tunjukkan. Sampai sini mengerti? Nah, pengendalian diri ini dalam bahasa Inggris sering disebut self control. Kontrol diri. Semua orang-orang yang celaka dalam kehidupan ini sebetulnya mereka yang gagal mengontrol dirinya. Sekali lagi, yang membuat restoran tadi berantakan bukan kecoa, bukan kehadiran kecoa, tetapi reaksi yang berlebihan dari kita terhadap kehadiran kecoa itu. Setuju? Oke. Sudah punya pengalaman kan ibu bapak? Sering mengalami peristiwa? Ulangi, peristiwa itu netral. Peristiwa itu netral, dinilai baik dan buruk oleh pikiran kita, dan kita menjadi sangat emosi ketika sesuatu yang netral tadi diberi penilaian buruk oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya? Oke. Baik. Nah, ketika seseorang mampu mengendalikan diri,
Maka pengendalian diri ini akan membantu seseorang untuk mengatur tindakannya agar tindakannya selalu positif. Oke. Yang kedua, ya, akan membantu seseorang membangun perilaku yang baik, perilaku yang bertanggung jawab, dan perilaku yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Pernah nggak kita merasakan betapa tidak nyamannya ya ada orang berteriak-teriak di depan publik, yang diteriakan itu kadang-kadang keburukan orang lain. Pernah nggak merasa tidak nyaman? Yang kedua, membantu kita menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini pengendalian diri itu luar biasa. Ya, tetapi kalau kita ini gampang bereaksi terhadap situasi yang kita tidak suka, bahkan kita sering dipermalukan oleh sikap dan reaksi kita sendiri. Tungtung nama kaduhung. Akhirnya adalah penyesalan. Betul? Iya. Ini pelajaran kesadaran. Ya. Ceramah-ceramah yang saya sampaikan di YouTube bukan ceramah agama biasa, tetapi hipnoterapi, supaya Bapak Ibu ketika mendengarkan ceramah saya mengubah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak sedang merasa diubah oleh saya. Itu yang namanya self hypnosis. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu pakai metode, bukan sekedar teriak-teriak, ada jalurnya, ya. Menyampaikan sesuatu ada strukturnya, ada pendekatan yang saya pakai, dan Bapak Ibu tidak perlu tahu pendekatan apa, yang penting Bapak Ibu berubah jadi lebih bagus. Setuju? Nah, demikian kajian spiritual dari Ayah Guru Saiful Karim. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih karena sudah mampir di channel kami, yaitu channel Makna Urip. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.